Jadi bidadari itu hanya suruhan muslimah saja. Wahia ma'muratun, bidadari itu yang diperintah. Min sayyidiha, cuma jadi babu dari tuan putrinya, dari atasannya, ratunya, yaitu muslimah. Semakin bersemangat. Bakal jadi ratunya bidadari. Itu bahkan cuma bawahan saja. Ya kalau di dunia sih cuma robot hidup artificial intelligence saja. Ya sehebat-hebatnya robot hidup kan kayak begitu. Cuma kalau produknya surga kan beda. Nah, ibunya lebih hebat lagi. Pokoknya selalu lebih hebat lagi. Dan berita gembiranya, di surga itu lebih banyak wanitanya dibandingkan dengan laki-lakinya. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Nah, itu yang akan kita bahas. Ya. Jadi penghuni surga itu lebih banyak perempuannya. Dan memang penciptaan populasi di dunia pun, dari mulai pertama Nabi Adam turun ke muka bumi sampai kiamat, itu kalau secara persentase lebih banyak perempuannya. Secara populasi itu begitu. Demografinya memang demikian. Bahkan di akhir-akhir zaman itu kan disebutkan wanita itu 50 kali lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan laki-laki. Artinya kalau mereka muslim, mereka muslimah, ya muslimahnya juga lebih banyak. Kalaupun disebutkan sempat ada yang ke neraka lebih banyak, ya karena populasinya lebih banyak, nanti dapat syafaat masuk surga lebih banyak lagi. An Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad ibn Sirin, mengatakan, Ima tafakharu wa ima tazakkaru ar-rijalu aksaru fil jannah amin nisa. Murid sahabat itu sempat saling bertanya, ngobrol. Nanti di surga itu lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan ya? Jadi diskusi kayak begitu tuh zaman dulu juga ada. Jadi mereka berbangga lah, banyak-banyakan. Nanti banyak laki atau banyak perempuan. Nah, ketika terjadi perbincangan di kalangan tabi'in itu murid-muridnya sahabat. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka berkatalah Abu Hurairah, ini dari kalangan sahabat. Awalam yaqul Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sudah berkata? Ini menunjukkan bahwa wanita itu bakal lebih banyak. Inna awwala zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamaril lailatal badri. Wallati taliha ala adwa kaukabin dzurrijin fis sama. Kan kata Rasulullah juga, Abu Hurairah mengatakan demikian. Rombongan pertama yang masuk surga itu gambarannya seperti cahaya rembulan purnama. Ini gambaran kualitas saja. Kemudian yang berikutnya seperti bintang di langit. Nah, itu menunjukkan level. Yang pertama itu lebih kinclong, lebih segar kan. Terus yang keduanya redup. Ya nggak apa-apa, kita paling redup juga nanti kan jadi terang lagi. Likulli mri'im minhum zaujatani isnatani yura mukhu sawqihima mi wara'il lahmi wa ma fil jannati a'zab. Dan yang masuk surga itu masing-masing membawa 2 istri dari dunia. Yang sangat cantik, yang sangat seksi dan tidak ada yang melajang di surga. Itu menunjukkan minimal saja penghuni surga itu 2 kali lipatnya itu wanita. Tapi ibu jadi mikir loh. Satunya siapa? Cuma perasaan manusia, perasaan wanita itu beda di dunia sama di akhirat. Kalau di dunia itu kan terkadang ketika ada saingan istri lagi itu kan jangan-jangan kasih sayang suami terbagi, jangan-jangan pendapatan suami terbagi, jangan-jangan saya ditinggalkan. Perasaannya kan seperti itu saja. Tapi kalau sudah di surga, untung ada temennya, saya jadi nggak terganggu mau kemana-mana di surga. Jadi begitu. Bedanya begitu Bu, karena tidak ada kekhawatiran soal nafkah, tidak ada kekhawatiran soal nanti kalau saya ditinggal bagaimana. Yang kayak begitu tuh nggak ada. Jadi perasaannya jangan, wah kalau begitu mas saya lebih baik nggak ke surga. Jangan begitu. Kan kalau pikirannya pikiran dunia kan begitu. Di surga ada poligami, kalau begitu lebih baik saya nggak ke surga. Ya memang mau kemana kalau nggak ke surga? Jadi gambarannya beda, bukan seperti perasaan kita sekarang. Nah, hadis riwayat Muslim ini menunjukkan minimal wanita itu 2 kali lipat dari jumlah laki-laki. Dan nanti akan bertambah banyak lagi karena migrasi dari neraka. Kalau dikatakan lebih banyak wanita di neraka, kalau sudah dapat syafaat ya lebih banyak lagi. Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau ulama, ahli tafsir, ahli hadis, dan yang kitabnya terkenal itu Bulughul Maram. Waqila al-muradu anna aqalla malikulli wahidi minhum zaujatani
Wa hadza ma dzahaba ilaihi Ibnu Hajar. Untuk setiap orang dari mereka, maksudnya minimal dijodohkan dengan 2 orang istri dari dunia. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim itu tidak ada di sorga itu yang melajang. Jadi kalau muslimah masuk sorga, ya pasti bakal dijodohkan. Loh, kan ada bidadara. Nah, ternyata menurut para ulama, bidadara itu tidak ada. Mengapa? Masalahnya ibu mau dinikahin sama boneka. Udah capek-capek di dunia, berjuang, bertasbih, berzikir, ngurus anak. Di sana cuma dapat bidadara yang bukan manusia. Itu melecehkan perempuan. Maka bidadara itu tidak ada. Yang ada memang hanya bidadari. Bidadara nggak ada. Ibu akan dinikahkan dengan yang jauh lebih bagus dari semua robot-robot itu, ya manusia juga. Dan boleh memilih yang paling bagus akhlaknya. Ya ada, nah itu. Ada wanita-wanita yang di dunia itu kan tidak sempat menikah. Itu. Dicari, ya laki-laki juga. Jangan kamu mah nggak ada pasangannya sama robot aja. Ngenes kan? Walaupun itu cakep, ngenes kita. Maka dicarikan. Atau dalam riwayat yang lain, ada seorang istri yang menikah dengan beberapa orang suami. Karena meninggal misalnya. Atau karena ya banyak persoalannya sehingga istri tadi suaminya banyak. Ada 2 hadis. Dua-duanya bisa dijadikan pegangan. Yang pertama, untuk suaminya yang terakhir. Itu yang pertama. Ada hadis yang kedua, boleh milih yang paling baik akhlaknya. Dari suami-suami yang pernah menikah dengan ibu. Jadi audisi. Nah, dicari ini. Oh, ibu yang bisa milih. Oh, yang mana nih nanti? Itu. Yang terbaik akhlaknya. Gimana, Bu? Ya itu kan wanita lebih banyak. Jadi ya dapat yang lain. Dapat wanita yang lain juga. Tetapi tetap yang jauh lebih baik ya wanita muslimah itu. Wa inna lirrijali jaujataini min nisa'id dunya. Wa bidzalika ya'lamu ishtaraqa ahlil jannah. Dan bagi laki-laki terdapat 2 istri dari wanita-wanita dunia. Nah, baru kemudian ya bidadari yang disebutkan itu kan ya tadi mainan aja. Cuma jangan dibayangkan sekarang kalau bayangkan dengan pandangan dunia kan, ya, disaingi saya. Justru di sana mah bebas. Ibu jadi malah bisa kemana-mana kan. Bayangkan kalau suaminya bilang sini, jangan ke sana sini sama aku aja. Padahal surga begitu luas. Nah, baru yang laki-laki yang paling rendah, ada juga yang disebutkan kalau dalam hadis riwayat Muslim dan Ahmad, ini dapatnya cuma bidadari aja. Yang cerita di ini. Itu laki-laki yang masuk surganya paling belakangan. Disebutkan, inna adna ahlil jannati manzilatan. Sesungguhnya yang paling rendah dari penghuni surga. Anqala thumma yadkhulul jannata yadkhulu alaihi zaujatahu minal khuril ain. Kemudian ketika dia masuk surga, dia disambut ya sama bidadari saja. Hurun ain. Berarti istrinya sudah jadi istri orang yang lebih baik. Masa nungguin terus yang masih di neraka. Jadi udah sama istri orang dan mereka sudah berbahagia. Nah, disambutnya sama bidadari. Yadkhulu alaihi zaujatahu minal khuril ain. Fayakulani lahu, dan 2 bidadari itu mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kami buat kamu dan menciptakan kamu buat kami. Kata bidadari itu. Qala fayaqulu ma u'tiya ahadum mislama u'titu. Dia itu saking senengnya, nggak ada yang dikasih lebih hebat dari saya. Padahal dia udah paling belakang masuk surganya. Dia merasa, wah sudah nggak ada lah, saya yang paling hebat. Dia nggak tahu temennya itu sudah. Istrinya aja sudah nggak milih dia gitu. Istrinya aja nggak milih dia. Jadi lelaki yang terakhir masuk surga itu, istri dari dunianya dari mana? Tadi boleh jadi sudah menikah duluan dengan laki-laki muslim yang lebih dahulu masuk surga. Kalaupun dia mau tunggu muslimah kan berarti harus yang nunggu yang transitan. Tapi kan dia sudah paling akhir. Nggak ada yang transitan lagi. Atau kalau istrinya mau balik sama dia. Nah, itu terserah istrinya. Karena kan di sana hukumnya bukan hukum nikah seperti hukum nikah di dunia. Beda hukum di sana. Istrinya sudah dulu masuk surga itu. Sudah ribuan tahun yang awal. Terus ada kasihan sama suami saya gitu belakangan. Terus mau balik. Wah itu yang wah gitu kaget. Walaupun sudah bersama dengan bidadari 70 tahun itu. Begitu istrinya datang. Wah
Kalau istrinya mau balik. Makanya saya kasih tahu sama bapak-bapak yang baik-baik sama istri. Itu jangan sampai nanti kalau kita belakangan masuk surga, istrinya nggak mau balik lagi. Itu persoalannya. Harus baik-baik sama istri. Nah kata ulama, Syekh Al-Munajjid misalnya, yadhunnu nafsahu a'la wahidin. Wahada adna wahidin. Fakaifa yatasawa ma'a manhum a'la minhu darajah. Perhatikan. Ini yang paling rendah saja merasa dia paling tinggi sendiri. Padahal sebetulnya paling rendah sendiri. Maka bagaimana lagi yang derajatnya lebih hebat dari itu. Nah ini mudah-mudahan membuat kita menjadi semakin bersemangat. Menjadi semakin bersemangat. Nah sekarang balik pada pertanyaan tadi. Bu Susi sempat nanya tadi. Bagaimana dengan hadis banyak perempuan itu di neraka? Gitu. Pertama kata ulama ya karena memang awalnya di dunia juga lebih banyak perempuan. Otomatis kalau persentase-persentasean misalnya yang masuk ke neraka 10% saja dari populasi dunia. Ya lebih banyak perempuannya. Karena dari awal juga lebih banyak. Apalagi yang akhir zaman. 50 kali lipat wanita dibandingkan dengan laki-laki. Wal jawab annahu la yalzamu min kaunihinna aktsaru ahlin nari ayyakuna aqala sakinil jannati. Yang pertama, kalau dikatakan penghuni neraka itu lebih banyak perempuan, bukan berarti di surganya paling sedikit. Karena istilahnya udah beda wilayah, udah beda negara. Bisa saja di neraka paling banyak, ya di surga juga paling banyak. Sama seperti Singapura sama Brunei gitu. Bisa saja di Singapura lebih banyak perempuannya, di Brunei juga lebih banyak perempuannya, di Monaco juga misalnya lebih banyak perempuannya. Kan bisa. Karena bukan kayak kalau 10, kalau di sini 4, di sini 6, kalau di sini 5, di sini 5, enggak begitu hitungannya. Itu jawaban pertama. Kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, fayakuna jam'u bainal haditsaini, maka untuk mempertemukan dua hadis yang mengatakan penghuni surga lebih banyak, penghuni neraka lebih banyak, dikatakan annan nisaa aktsaru ahlin nar wa aktsaru ahlil jannah. Memang wanita itu di neraka juga paling banyaknya wanita, di surga pun paling banyaknya ya wanita juga. Apalagi setelah ada syafaat. Waqad wafaqal Qurtubi bainan nasaini bi anna nisaa yakunna aktsaru ahlin nari qabla syafaati. Yang disebut dalam nas tadi kalau digabungkan, banyaknya perempuan di neraka itu sebelum ada syafaat. Kalau sudah ada syafaat ya yang paling banyak di neraka, kemudian masuk surga ya jadi paling banyak juga. Itu qabla khuruji ussatil muwahhidina minan nar. Sebelum ahli tauhid ada juga yang karena saking banyak dosanya sempat masuk ke neraka dulu, dikeluarkan karena tauhidnya. Menjadi yang paling banyak. Fa idza kharaju minha bi syafaati syafi'ina wa rahmati arhamir rahimin kunna aktsaru ahlil jannah. Ketika sudah pada keluar penghuni neraka itu baik dengan syafaat orang tua, syafaat ikhwan, syafaat ulama, syafaat mujahid, syafaat nabi sampai syafaat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kunna aktsaru ahlil jannah. Jadilah mereka itu mayoritas. Wanita itu menjadi mayoritas di surga. Kenapa demikian? Fayakunul khalqu minhum aktsar. Ya karena memang secara penciptaan populasinya lebih banyak. Nah, bagaimana ini bagian akhir agar kita mendapatkan kehidupan di surga itu? Maka carilah amalan-amalan dan keadaan yang disebutkan Nabi lebih baik dari dunia dan isinya. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ghadwatun fi sabilillahi aw rahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Berpagi hari, berpetang hari fisabilillah. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, termasuk thalabul ilmi ini. Man kharaja, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, dia hitungannya fisabilillah. Sampai pulang lagi ke rumah. Nah ketika kita sedang begini, ini khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kegiatan-kegiatan yang nilainya fisabilillah, itu akan membuahkan kebaikan. Kemudian misalnya disebutkan tentang wanita wala nasifuha ala ra'siha khairum minad dunya wa ma fiha. Dan kain kerudung muslimah itu lebih baik daripada dunia dan isinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbanggalah dengan busana muslimah itu. Ya kalau hitungannya kan murahan itu belinya, bahannya, tapi Allah memandang lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya
Perempuan yang muslimah tapi tidak berkerudung, nah itu kan belakangan-belakangan masuk surganya. Karena tidak memilih sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi kalau ibu-ibu muslimah berkerudung begini, ini lebih baik daripada dunia dan isinya.